Oke, jadi biasanya saya mengatakan halo, terus izinkan saya menggunakan PowerPoint, ya karena format baru saya tidak akan menggunakan PowerPoint sama sekali. Ya, kita akan menggunakan apa nanti, kita akan coba nonton. Ya, dan settingnya adalah setting cafe, santai-santai, ini I love Monday gitu ya. Siap, kita akan nonton. Nonton, kita akan mulai materi kita hari ini. Ya, siap ya. Saya mesti ngerekam dulu. Halo, saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro yang disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Dan hari ini memasuki episode ke-294 yang akan membahas tentang fenomena FOMO. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, jika Anda happy, Anda sharingkan kepada pihak lain karena ini nanti akan dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Baik, teman-teman semua, mari kita mulai. Jadi, apa sih sebetulnya FOMO tadi ya? FOMO atau fear of missing out adalah perasaan tidak nyaman dan bisa jadi ini untuk waktu yang cukup lama ya bahwa rekan-rekan Anda sedang melakukan sesuatu, mengetahui atau memiliki sesuatu yang lebih baik dari Anda. Jadi menarik ini. Jadi fear of missing out, jadi ketakutan bahwa Anda itu ya apa ya kalimat gampangnya tertinggal, itu membuat Anda itu nanti berbuat sesuatu yang kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang menjadi masalah buat Anda sendiri ya. Fear of missing out ya. Ketakutan terkait dengan missing out ya. Jadi kita suka merasa teman kita kayaknya lebih baik dari kita, atau kita suka merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu dan takut kalau kita tidak ikutin nanti kita tidak tahu, atau merasa bahwa ada orang yang lebih baik daripada kita. Itu semua terkait dengan FOMO ya. Hal ini membuat apa sih Anda jadi sering memeriksa yang namanya handphone, sosial media gitu kan. Coba perhatikan dengan seksama, benar nggak sih seperti itu ya. Kadang-kadang kita tuh jadi kayak ini ngelirik handphone gitu ya, kalau saya lihat di sini nih ya. Jadi kita tuh kayak lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi gitu ya. Oke, sejak Anda itu yang bisa terjadi di dalam diri kita ya. Padahal kalau Anda itu merasa baik-baik aja sebetulnya nggak kenapa-napa ya. Tapi ada perasaan kayaknya aduh gue ketinggalan deh. Aduh orang-orang kayaknya ini deh. Aduh kayaknya ini begitu deh ya. Oke, itu namanya FOMO ya. Nah, teman-teman semua, biasanya contoh-contohnya apa sih? Seorang khawatir mereka kehilangan acara menyenangkan yang akan dihadiri oleh teman-temannya dan menyebabkan dia itu cemas dan kesal. Jadi, aduh, jangan-jangan teman-temanku pada datang tuh, jangan-jangan gua ketinggalan tuh, gitu kan. Terus kemudian apalagi seorang khawatir memilih karir tertentu, ia akan kehilangan jalur alternatif, ya, karena yang dapat menyebabkan ia menunda membuat keputusan akhir. Apalagi yang bisa jadi example dari FOMO. Seseorang yang khawatir kehilangan peluang berharga jika menolak tawaran orang lain, sehingga kadang-kadang dia bilang ya. Meskipun di dalam hatinya dia tidak pengennya, meskipun kalaupun dia ikut, akhirnya dia tidak melakukannya dengan sepenuh hatinya. Ya, nah, tetapi kalimat "iya" itu menjadi penting buat dia karena kalau enggak nanti dia ditinggal oleh yang lain. Ini semuanya masuk dalam contoh-contoh daripada FOMO tadi. Ya, atau contoh yang lain, seorang yang selalu mengecek ponsel tepat ketika bangun tidur. Ya, bahkan sebelum tidur seakan tidak mau ketinggalan satu berita pun. Nah, ini jangan-jangan FOMO juga ya. Jadi coba bayangkan, setiap pagi apa yang pertama kali Anda pegang? Most probably adalah handphone. Dan saya melakukan itu sebelum tidur, saya masih megang handphone, bahkan kadang-kadang handphone saya jatuh gara-gara apa? Gara-gara saya pegang sambil tiduran, terus kemudian saya tertidur, dan pagi-pagi begitu bangun pagi yang pertama kali adalah nyari handphone dan kemudian mengecek apa yang berita atau mungkin hal yang lain ya, atau WhatsApp atau Telegram atau apapun juga, atau dari sosial media ya. Ini yang menarik.
Ada kebiasaan saya juga setiap pagi sebetulnya, tapi menurut saya ini kebiasaan bagus ya, adalah ngecek siapa yang ulang tahun hari itu untuk diberikan selamat, karena di dalam memories atau di dalam catatan di sosmed ada ya, siapa yang ulang tahun hari itu. Oke, contoh yang lain daripada FOMO adalah seorang yang lebih peduli pada sosial media daripada kehidupan nyata. Akibatnya muncul keinginan untuk diakui orang lain, tapi di dunia maya. Gawat juga ya. Jadi mereka itu pengakuan di dunia maya. Banyak nggak yang terjadi? Banyak. Ya, jagonya cuman kalau di dunia maya. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang yang kalau di dunia maya itu meriah sekali, begitu di dunia nyata dia pendiam, bahkan jarang mau ketemu orang. Jadi kalau orang bilang jagoan kandang, ini jagoan sosmed atau jagoan maya tadi ya. Tapi seorang yang selalu ingin tahu kehidupan orang lain dan selalu ingin tahu terhadap gosip tertentu, ini juga masuk dalam kategori tadi, FOMO. Jadi jangan sampai nanti ada temennya yang cerita tentang tokoh A atau tokoh B gitu ya, terus kemudian dia nggak tahu gitu kan. Bahwa dia tuh kayaknya ketinggalan besar, sehingga dengan demikian dia tuh selalu mengontrol, selalu berusaha mencari tahu. Padahal kalau menjadi pertanyaan sederhana adalah, buat apa sih akhirnya? Apakah benar itu dibutuhkan ya? Jangan-jangan itu, kalau tadi terkait dengan ketertinggalan dengan pekerjaan, ketertinggalan dengan karir, atau ketertinggalan dengan teknologi, mungkin masih make sense ya. Ini kalau cuma ketertinggalan bahwa siapa yang menikah lagi, siapa yang punya skandal dengan siapa, kan nggak penting-penting amat ya, dan tidak bisa bikin hidup kita menjadi senang ya. Biarpun ada teori yang mengatakan kita kadang-kadang hidup lebih senang kalau lihat orang lain yang lebih susah ya. Nah, itu dulu waktu saya belajar komunikasi pernah ada dibahas teori tentang itu, tapi saya sendiri termasuk yang tidak setuju itu ya. Seorang yang rela mengeluarkan uang melebihi kemampuannya dan membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Yang penting adalah bahwa dia itu tidak ketinggalan zaman. Jadi FOMO tidak harus terkait dengan gadget atau apa ya, tapi bisa jadi barang tertentu. Jadi kalau orang punya ini, dia harus punya. Kalau nggak punya, seakan-akan dia ketinggalan sehingga missing out, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari mana datangnya FOMO? Orang bilang bahwa Anda merasa tidak terlalu hebat tentang hidup Anda, maka kita sering terjadi fear of missing out. Ya. Nah, FOMO itu kalau secara gampangannya terjadi karena ketidakbahagiaan atau kekurangan perhatian. Mereka yang memiliki, ya dikatakan di dalam satu artikel, mereka yang memiliki kepuasan rendah terhadap kebutuhan dasar akan kompetensi, otonomi, dan keterkaitan mempunyai tingkat ketakutan kehilangan yang lebih tinggi. Jadi kompetensinya kurang, otonominya kurang, keterkaitannya, ya involvementnya kurang, maka dia punya tingkat kehilangan FOMO-nya menjadi lebih tinggi. Ya, nah jika Anda tuh merasa tidak hebat, ya, disadari atau tidak, Anda beralih ke media sosial untuk membuat Anda merasa lebih baik. Apa saya ngomong tentang diri sendiri? Bisa jadi, ya. Namun ternyata membuat Anda bisa menjadi lebih buruk. Ya. Nah, antara yang di dunia maya dan di dunia nyata ini mesti agak sedikit diperhatikan ya, agar supaya dia tidak, bahwa kita seakan-akan hidup di dunia yang tidak nyata tadi, yaitu si maya tadi. Media sosial untuk kebahagiaan adalah melihat media sosial untuk kebahagiaan adalah ide yang buruk. Anda tidak akan menemukannya di sana. Sama seperti yang disebutkan bahwa dunia itu maya, maka dunia maya itu hanya memberikan kepada kita bukan realita, tetapi sesuatu yang kalau orang suka bilang halu atau apapun juga. Ya, nah itu yang terjadi. Ya, ketika Anda itu memperhatikan yang lain atau yang lebih baik ya dalam pikiran kita, ya Anda akan kehilangan rasa diri Anda yang sebenarnya. Wah, serem materi hari ini ya. Tapi itulah yang terjadi teman-teman semua yang terkait dengan FOMO, ya fear of missing out. Jadi kalau kita bicara soal FOMO, ya adanya kurang perhatian, adanya kurang pede, adanya ketakutan tertentu, ya yang berasalnya tentu saja dari diri kita, yang akhirnya mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita jadi sering ngecek sosial media,
terus kemudian kenapa, nanti kalau nggak tahu deh orang nanti melakukan apa, nanti saya ketinggalan, terus kemudian sering melihat orang lain gitu kan, orang lain punya apa sih, orang lain itu bisa apa sih gitu kan, sehingga kita itu pengen jadi seperti orang lain gitu kan. Nah, padahal sebetulnya ada salah satu cara yang lain ya kalau kita bisa merubahnya ya, rasa tidak aman itu bisa dihilangkan sebetulnya dengan cara kita punya rencana sendiri terkait dengan apa yang kita mau lakukan. Mendengarkan atau melihat orang lain boleh atau nggak boleh? Boleh. Kalau dalam manajemen itu tekniknya namanya benchmarking, ya. Jadi kita melakukan benchmark kepada orang lain, ya itu boleh. Tapi satu ya tentu saja benchmark di dunia nyata, ini bukan benchmark di dunia maya. Nanti kalau nggak terjadi jor-joran di dunia maya. Ya, nah benchmarking itu harus dipilih, tidak semua harus di-benchmark-kan. Jangan kalau sekarang saya punya tas merek H, yang lain harus punya, orang lain punya tas merek H, terus kemudian kita jadi harus punya tas merek H juga, kan tidak harus seperti itu, ya. Jadi benchmark ini untuk dia tuh hebat, dia tuh oke, gitu kan. Terus kemudian apa yang kita bisa lakukan agar supaya kita bisa lebih hebat dibanding dia, itu masih sejauh dalam batas wajar masih oke. Dan setelah itu kita tentu saja bikin persiapan. Tapi orang bijak mengatakan bahwa jangan pakai orang lain sebagai patokan. Kitanya harus lebih baik dibanding diri sendiri ya. Tentu saja pilihannya kembali ke tangan Anda. Yang menjadi problem yang besar adalah kalau kita itu FOMO, fear of missing out, ya. Kita ketakutan, kita ketinggalan, kita ketakutan, kita kayaknya katrok, kita ketakutan kalau kita itu semacam apa ya, nggak menjadi bagian daripada mereka, bahkan kadang-kadang kita mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya atau di luar kemampuan kita hanya untuk menjadi orang lain, ya itu adalah akibat-akibat negatif daripada yang namanya FOMO. Ya, dan datangnya dari mana? Dari kurang perhatian, kurangnya rasa aman, merasa tidak mampu, inadequacy, ketidakmampuan itu akhirnya bisa memunculkan itu. So, gimana caranya kalau gitu? Cari yang benar-benar Anda mampu. Apa dan lakukan dengan cara yang luar biasa. Maka kalau Anda melakukan dengan cara yang luar biasa, niscaya yang namanya FOMO akan hilang dengan sendiri. Teman-teman semua, seperti janji saya, ya kita akan berakhir di 15 menit penjelasan, ya mudah-mudahan bisa memberikan insight atau pencerahan ya bahwa fenomena ini dengan adanya sosial media menjadi ya menjadi ya karena apa, karena kita bisa ngintip orang. Mungkin dulu kalau enggak ketemu kita enggak bisa lihat, tapi sekarang ini tidak ketemu pun bisa lihat. Dan Anda mesti hati-hati, kadang-kadang di dalam kehidupan orang lain itu ada yang namanya realitas media, ya. Realitas media atau realitas kamera, dulu saya belajar di dalam ilmu komunikasi, itu tidak harus berarti realitas yang sesungguhnya. Karena apa? Karena memang yang sesungguhnya tidak seperti itu, dia menciptakan dunianya sendiri, dia menciptakan realitasnya sendiri di dunia maya. Dan ini kadang-kadang yang bikin kita itu jadi terperosok atau melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal karena kita itu menjadi FOMO tadi, fear of missing out. Teman-teman semua, kira-kira begitu penjelasan saya terkait dengan FOMO hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. FOMO, F-O-M-O, fear, ketakutan of missing out. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan buat Anda jika Anda merasakan ini sesuatu yang baik, bermanfaat. Nanti lihat di YouTube Handoko Maestro. Ya, 2 hari dari sekarang, ya hari Rabu pagi akan dipostingkan. Dan kemudian silahkan sharingkan, silahkan bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Di Handoko Maestro. YouTube Handoko Maestro. Oke, baik. Teman-teman semua, sekali lagi saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live. Hari ini adalah episode ke-294 dengan judul Fenomena FOMO. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Minggu depan kita akan membahas materi-materi yang fenomena yang terjadi dan kemudian apa yang kenapa begitu, dan kemudian kalau itu terjadi kepada Anda dan itu bukan suatu hal yang positif, bagaimana cara menyelesaikannya. Sekali lagi, terima kasih atas kesehatan Anda semua sehingga kita bisa mencapai episode yang 294. Salam.